tentunya di segmen Bongkar Potensi Otak Anak ini bersama dengan Dr. Zu, Direktur Stephen Bengkulu ya dok. Kita sapa dulu tapi halo, assalamualaikum dok, apa kabar? Alhamdulillah sehat mereka. Alhamdulillah sehat. Hari ini menarik ya dok. Ya, ada yang cantik-cantik ya, ada yang sosok spesial di tengah merah-merah nih bun. Iya, Iya janjian ya, jangan-jangan ya. Oke. Nah tema kita juga tentunya karena BTW penasaran ya. Tema kita hari ini adalah krisis personality remaja. Kalau kita bicara remaja kan ini adalah masa-masa yang cukup rentan dan cukup terkadang merepotkan orang tua nih. Benar. Ya dok ya, banyak yang mungkin berkonsultasi, memikirkan ada apa dengan anak mereka. Nah hari ini kita akan kupas bersama dengan Dr. Zu, Direktur Stephen Bengkulu, dan juga tentunya dengan sosok spesial kita yang satu ini ada Dr. Hanur Kausa Miswari Swasono, pimpinan umum Koren Center atau yang biasa disapa dengan Bunda Miswari. Halo Bunda, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Bunda hari ini? Cerah Oh, ceria. cerah ceria. Aduh jangan sampai kalah nih dok. Ya, harus semangat merah merona gitu ya, luar biasa. Hari ini tema kita menarik ya bun, krisis personality remaja. Iya. Nah tapi saya ingin ke Dr. Zu dulu. Dok, Iya. ini kan sedikit complicated ya. Benar. Bicara anak remaja ya dok ya. Ya. Mungkin kita juga pernah mengalami bagaimana zaman pada waktu itu ya dok ya. Benar. Dan sebenarnya bagaimana dok dinamika perkembangan di masa-masa remaja ini? Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak BSIP dimanapun berada, hari ini kita temanya sangat menarik nih tentang personality remaja. Fase perkembangan personality remaja ini adalah fase yang sangat dibilang peralihan antara yang anak-anak menuju yang dewasa. Pada fase ini banyak sekali anak-anak remaja yang pengen menemukan jati dirinya dan dia sudah merasa sok dewasanya, dan ini terkadang ada miskomunikasi antara anak dan orang tua sehingga yang diinginkan anak itu tidak sesuai dengan orang tua. Ketika terjadi gap miskomunikasi ini membuat adanya konflik di antara anak dan orang tua, dan ini sering sekali terjadi di masyarakat. Akhirnya para remaja mencari tempat lain untuk menemukan jati dirinya atau menemukan tempat curhatnya. Nah, hari ini kita bahas bagaimana menemukan jati diri anak remaja, bagaimana menyelesaikan permasalahan mereka, dan bagaimana sih komunikasi efektif orang tua pada anak. Dan insya Allah hari ini juga kita akan membahas dengan Bunda Miswari hari ini. Betul sekali ya, karena tema kita menarik, krisis personality remaja. Tapi dok, sebelum saya beralih ke Bunda Miswari, kenapa di masa remaja ini memang masa-masa yang sangat rentan, kemudian banyak sekali ada label-label bagi anak remaja ini pemberontak. Ya. Justru ketika kecil ini Bunda, mereka pendiam nih Bunda. Pendiam. Ketika beranjak dewasa, mulai berubah, mulai sudah bisa melawan apa yang diucapkan orang tua. Ini seperti kondisi seperti apa sebenarnya Ya, dok? kalau Apakah normal begitu? Nah, kalau kita kaji memang dari segi sainsnya, anak-anak remaja ini hormon-hormon reproduksinya mereka sudah keluar kayak gitu. Makanya pada tahap ini secara emosionalnya mereka sudah merasa dewasa, secara berpikirnya mereka sudah lebih dewasa. Tetapi pada cara fisiknya mereka tuh seperti anak-anak. Makanya terkadang kalau kita lihat nih, kalau masa anak-anak itu sangat lucu, sangat cute gitu anak-anak kita. Kalau dewasa tuh gantengnya ganteng, kalau cantiknya cantik. Tapi pada fase remaja itu kan nyebelin. Nah, nyebelin itu pertama itu karena sikapnya mereka. Terkadang kita ngasih nasihat bla 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 bla, mereka terkadang secara frontal menolak dengan egonya masing-masing. Dan ini terkadang memang secara emosional dan hormonalnya itu kadang memang meledak-meledak. Nah, disinilah perannya Islam ini sangat penting untuk mendidik anak-anak itu mulai dari fase golden age-nya pra remaja dan remaja, sehingga pada fase-fase ini ketika dia sudah menemukan fasenya remaja nanti, dia sudah lebih stabil. Nah, itulah yang nanti dalam Islam ada golden age ini adalah kita menanamkan fondasi Islamnya, dasar-dasarnya seperti apa. Terus pada pra remaja kita akan melatih soft skillnya mereka, sehingga ketika mereka udah remaja, nah sudah ada fondasi yang kuat. Mereka sudah tahu mana yang boleh, mana yang enggak, dan itu diarahkan sendiri. Makanya di dalam Islam itu sebenarnya remaja itu kan sudah balik. Betul. Nah, kalau sudah balik berarti mereka sudah ada tanggung jawabnya secara ada agama. Sholat, misalnya puasa. Nah, inilah yang harus kita siapin. Terkadang nih orang tua dia cuman melihat fase remajanya saja,
dia tidak mempedulikan golden age, fase golden age, dan tidak mempedulikan pra remaja, sehingga ketika pada fase remaja ini banyak konflik, mereka sudah teriak, anak saya nakal. Padahal pertanyaan besar, pada dua fase yang sudah diberikan oleh orang tua, salahnya siapa? Jelas orang tua. Itu dia ya. Semoga ini juga menjadi evaluasi juga bagi orang tua ya. Nah, saya ingin ke Bunda nih. Bunda juga seorang ibu dong. Artinya sudah juga mengalami seperti apa kondisi pertumbuhan dari setiap anak ya Bunda ya. Nah, apa yang Bunda lihat sebenarnya mungkin dari segi Korean Center sendiri melihat dinamika perkembangan ataupun mental dari anak remaja begitu Bun? Iya. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya sendiri ya gitu. Dengan anak-anak saya memang sejak kecil itu memang harus kita tanamkan masalah keimanan itu ya gitu. Jadi sehingga yang namanya keimanan itu menjadikan budaya. Nah, dengan kekuatan itu senakal-nakal apa dia pada masa puber itu gitu, kita masih bisa mengendalikan gitu. Dan saya selalu bilang sama anak saya, nak, senakal apa kamu, nak, sesibuk apa, sembahyang jangan ditinggalkan. Karena inilah yang akan mengembalikan kamu ke jalan yang benar bila kamu suatu saat kamu salah gitu. Dan itu saya sudah memang menerapkan pada keluarga saya, pada diri saya sendiri gitu ya. Dan kemudian juga yang saya lihat kan banyak di Korean Center itu problem remaja dengan orang tua ya. Ini problem orang tua biasanya kan yang datang dengan problem anaknya begini-begini gitu. Tapi kesemuanya itu pertama ya komunikasinya kurang aktif ya. Dari awal tuh selalu membatasi gitu. Kemudian juga yaitu anak itu untuk bersikap positif itu gitu. Nah nanti kita kupas lebih dalam lagi ya dok ya. Tadi salah satunya komunikasi nih ya, yang menjadi pemicu konflik di rumah sendiri ya. Ada mungkin penolakan dari anak terkait dengan komunikasi juga, ada kurangnya komunikasi. Tapi nanti kita bahas lagi Bun. Dan mereka juga ingin tahu sebenarnya apa saja nanti ada program apa saja di Korean Center sendiri, pelayanannya terkait dengan psikologi juga ada ya Bun ya. Tapi kita harus jeda dulu sana BITV, tetap bersama kami sesaat lagi. Terus sekali kan dengan Bunda Miswari juga pimpinan Korean Center dan Dr. Zu tentunya Stephen Bengkulu. Dok, ini kan kalau bicara remaja kan gue banget, pokoknya gue yang paling cantik, gue paling ganteng, gue banget lah begitu ya. Dan ini memang sepertinya normal dialami semua anak remaja ya, Bun ya begitu ya. Dan sebenarnya potensi apa saja sih, nanti saya ingin ke Dr. Zu ya, potensi anak remaja yang bisa diarahkan oleh orang tua ya. Tapi saya ingin ke Bunda dulu. Bun, bagaimana sebenarnya cara memperbaiki kualitas personality anak remaja, dan untuk dekat ke anak remaja ketika kita menjadi orang tua agak susah Bun, ketika mereka sudah punya lingkungannya, dunianya sendiri begitu. Ya, memang begitu. Cuma kalau kita dari awal kita selalu berdialog, kita selalu berdiskusi, ya mudah-mudahan masih bisa terjalin indah hubungan. Memang ada saatnya dia agak sedikit gimana nanti kan, ada saatnya. Tapi karena kita sudah mengawali kekuatan dari awal, itu kita nggak terlalu susah. Jadi kalau problem orang tua sebenarnya pemahaman orang tua yang kurang. Kalau kita kurang paham gitu, ya itulah gunanya ada Stephen ya, ada Stephen, ada apa tuh? Ada Korean Center. Nanti kan bisa dites dengan Stephen apa kelebihannya. Di Korean Center juga ada minat bakat. Nah, disinilah orang tua itu nanti bisa belajar dari apa yang harus dia berikan gitu. Di Korean Center juga kan nanti akan diarahkan. Kita juga ada kebanyakan anak-anak itu kurang percaya diri. Tapi kita kasih nanti ada pelatihan di Korean Center itu. Misalnya, oh ini problemnya tim psikologinya yang lihat ini problemnya kurang percaya diri, diserahkan ke saya. Saya karena kebetulan saya Master Personality Development, jadi saya yang bagian mengembangkan rasa percaya dirinya kayak gitu. Itu nanti kurangnya apa? Saya ternyata dia ini senangnya ini apa tuh otomotif. Nah, mungkin kita lebih mengarahkan dia ke arah otomotif, kita kasih pengertian sama orang tuanya gitu. Nah Bun, di sisi psikologi sendiri, apakah anak-anak usia remaja ini adalah waktu yang tepat untuk mulai
diarahkan kepada potensi mereka nih Bun? Saya kira bukan remaja, dari kecil Dari kita kecil, ya. sudah mulai mengarahkan gitu. Kita sudah menanamkan, ya enggak Pak Dokter? Kalau saya begitu, dan saya lihat juga cara Korin juga kan sama begitu. Jadi kita tuh memang dari kecil kita sudah mengarahkan dia gitu. Tapi belum serius kan, mereka juga masih banyak pilihan-pilihan. Kita coba-coba berbagai kegiatan. Nanti kan kita bisa lihat dia kemana arahnya gitu. Nah itulah yang kita arahkan dari kecil. Kalau saya dari kecil seperti saya bilang tadi, saya tanamkan dia tokoh idolanya. Jadi kan terpilih sendiri dia. Oke, luar biasa ya. Ini luar biasa ya kalau bertemu orang tua seperti Bunda ya. Jawab kebutuhan Banyak anak. ilmu yang kita Banyak dapat ilmu ya. yang kita dapat. Nah dok, tadi balik lagi terkait dengan usia remaja, potensi dan sebenarnya kekuatan apa yang dimiliki dari seorang anak remaja? Bicara tentang remaja ini kalau segi posisinya banyak tuh. Banyak banget Anarkis ya. Gitu. Nah apa sih potensinya per remaja? Mereka punya energi yang sangat besar, dan mereka tuh pengen tampil, gue-nya tuh ada. Nah inilah sebenarnya kesempatan loh bagi orang tua yang kalau bisa mengarahkan mereka ke arah yang lebih baik. Mereka tuh pengen diakui, mereka pengennya eksis kalau di bahasa sekarang. Eksis ya, betul. Dan ini kita bisa mengarahkan ke arah yang positif. Kita ajak mereka berdialog, diskusi, dan ajak mereka ke konten-konten yang baik. Nah, apalagi di dunia sekarang kita sangat dekat dengan yang namanya vlog. Kita bisa menggunakan itu untuk meningkatkan kreativitas mereka. Betul. Nah, bagaimana untuk memiliki komunikasi yang baik dengan mereka? Nah, itu ada kuncinya ada. Nah, itu dia ya. Ini adalah beberapa tips untuk berdiskusi atau berkomunikasi dengan baik dengan anak dan sesuai dengan potensi kecerdasan mereka. Nah, seperti Bunda tadi bilang bahwa memang mendidik anak memang dari zero dari dan kita dari kecil, tapi kita mengetahui bakat mereka itu lebih mudah diarahkan. Dan itulah Stephen membantu masyarakat untuk melakukan dan bakat anak sejak kami juga kerjasama dengan Polri. Nah jadi saya sangat kita jadi kami Polri jadi Stephen itu jadi pembuka jalannya. Nah, oke, kita ternyata ini orang sensing gitu kan. Oke, sensing itu bla 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 gini. Oke, kita kasih ke psikolog selanjutnya. Sehingga bahasa komunikasi pun yang digunakan oleh psikolog sesuai dengan orang sensing. Sehingga ini meningkatkan lebih efektifnya. Sehingga anak-anak orang tua itu lebih mudah menerima. Sehingga kalau teman-teman kita kalau mau tes TV juga bisa, kantor TV juga bisa, atau bisa. Nah itu dia, sudah ada 3 pilihan, sudah banyak ya dok ya. Kalau boleh saya sampaikan begitu, ini kolaborasi yang ciamik begitu ya, TV dan Korean Center. Jadi di TV kita sudah mengetahui apa dari jenis kecerdasan dan bisa berkonsultasi langsung dengan psikologi ya dok ya. Tentunya bisa bersama dengan Suari dan juga para psikolog yang lain. Ini luar biasa nih, bicara krisis personality remaja tidak cukup hanya 30 menit sebenarnya. Banyak sekali mungkin yang ada di benak selebi TV di rumah ataupun ayah bunda yang ingin bertanya ya. Tapi apa yang sepertinya harus diperhatikan, singkat saja nih Bun, yang harus diperhatikan orang tua, ayah dan juga si remajanya. Nah seperti Bunda tadi bilang bahwa Kalau saya bilang ya pertama masalah ini ya, masalah keimanan ya, maksudnya paling tidak itu sholat walaupun sebandel-bandel apapun, sholat itu jangan ditinggalkan. Jadi dia sudah punya kekuatan sendiri. Karena bapak saya dulu gitu, kamu bandel kayak mana, jangan tinggal. Aku berpikir ya kami Korin dan alhamdulillah saya lihat itu saya sudah sangat tertanam oleh ternyata ini orang sensing kan. Oke, dari itu bla 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 itu nanti jangan kasih. kemudian kita juga harus mengerti anak kita gitu, jangan hanya anak hati seperti kita aja gitu. Nah itu ya, yang paling pertama keimanan tadi ya. Mungkin sedikit pesan Bunda untuk para remaja Bunda, ini ingin menyampaikan kepada remaja apa? Sebenarnya mengembangkan potensi diri ya, mengembangkan
sekarang kan kayak sekarang ini banyak sekali Nah kan itu dia, hal-hal sudah yang ketika pilihan bisa sudah kita banyak ya dok ya. pelajari. Dan kalau boleh saya sampaikan begitu, ini kolaborasi Ciamik gitu ya, TV dan Parent Center. Jadi TV kita YouTuber ya di apa itu kan banyak sekali hal yang apa bisa membuat kita tuh berdasar berkembang. dan bisa berkonsultasi langsung dengan psikologi ya dok ya. Ini bisa menarik itu dia ya. Dan juga nih dokter Zuni, untuk orang luar tua biasa sendiri ini artinya harus ada referensi tadi ya, remaja seperti tidak dalam boleh kita menjadi referensi salah satunya banyak sekali mungkin yang ada di benar materinya dan apa saja ayah bunda yang ingin bertanya ya. Tapi apa yang sepertinya harus diperhatikan, singkat saja nih, yang harus diperhatikan orang tua, ayah dan juga si remajanya. Informasi tentang Ya, parenting. kalau saya bilang ya pertama itu yang harus diperhatikan itu masalah ini ya, masalah keimanan. Maksudnya paling tidak itu sholat itu walaupun bandel-bandel apapun, sholat itu jangan ditinggalkan. Jadi dia sudah punya kekuatan ini. Karena bapak saya dulu gitu, kamu buat bandel kayak mana, silakan sholat, kamu jangan tinggalin. Aku bersyukur ya memang begitu. Dan alhamdulillah saya lihat saya sudah sangat tertanam oleh orang tuanya Menanam untuk sholat. nilai-nilai dasar Islam Untuk itulah itu nanti buat yang anak akan akan mengarahkan. tahan dalam Kemudian kondisi kita juga apapun harus masa depan. mengerti Karena kita tidak ininya sendiri, apa masa tuh depan maunya kita anak harus kita gitu. Jangan hanya anak harus mengikuti kita aja gitu. imannya harus kuat. Nah itu ya, yang paling pertama keimanan tadi ya. Mungkin sedikit pesan bunda untuk para remaja Bu, ya. Mungkin Oke, nah untuk mendapatkan bukunya ini langsung bisa di mana nih dok? Langsung bisa kita ada juga di Facebook, kita ada mengikuti tren sekarang kan kayak sekarang ini banyak sekali kan hal-hal yang bisa kita pelajarin dari Google ya. Nah kita seperti kata bapak tadi kita bikin konten-konten video gitu, jadi YouTuber ya di apa itu kan banyak hal yang Oke, bisa itu dia membuat ya, kita tuh langsung temukan berkembang. potensi diri kamu Jadi, gitu ya dok ya. kembanglah Dan diri semoga kita permasalahan sesuai remaja ini potensi kita. bisa langsung bisa Nah, diatasi itu dia pada ya. tua pun. Dan juga baik nih itu dokter pada Zuni, remaja. untuk orang Sekali tua lagi terima sendiri, kasih nih artinya sudah harus ada menjadi referensi referensi ya, yang Ya, bisa pesan dilakukan begini menjadi buat referensi. Apa Salah tuh? satunya ada ya, buku kalau yang ada kita problem bikin. apa Nah, rumah ada tangga sama cara